Ini 84 volt 13 ampere. Saya coba lihat. Mantap ya. Kita coba ukur voltasenya teman-teman. Ini arus positifnya. Strum. Oke, ini saya sudah punya router Starlink AC ya. Inputnya AC, listrik PLN. Tanpa PLN saya bisa nyalakan. Coba. Ini saya akan masukkan ke stop kontak yang bawah teman-teman ya. Sudah disediakan Zamden. Oke, dan kita coba lihat indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membuat pembangkit listrik tenaga surya untuk menyalakan Starlink selama 24 jam. Kita tahu bahwa Starlink ini adalah internet satelit yang didevelop atau dikembangkan oleh SpaceX untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak tercover internet atau tidak mungkin internet bisa kita dapatkan di sana. Dan biasanya di Indonesia wilayah-wilayah tersebut jangankan internet begitu ya, listrik juga gak ada. Saat pemerintah sedang mensubsidi kendaraan listrik di mana-mana, apa gitu salahnya kalau kita menciptakan listriknya itu sendiri. Dan di video ini nanti kita akan coba merakit panel surya supaya Starlink ini bisa menyala 24 jam di tempat teman-teman semuanya yang tidak tersedia pembangkit listrik. Nah, untuk menentukan panel surya yang kita butuhkan untuk satu perangkat, itu sebenarnya kita harus ukur secara detail berapa watt yang dibutuhkan oleh perangkat tersebut. Nah, biasanya nanti kita akan menggunakan wattmeter seperti ini ya. Untuk Starlink sendiri ini berdasarkan resource atau data yang kita peroleh dari channel Gigatech. Untuk Starlink ini menyala idealnya di 40 sampai 50 watt, dan di puncaknya atau di peaknya, di traffic penuhnya, ketika Starlink ini menyediakan bandwidth yang besar, Anda kuras semua, itu dia bisa sampai 70 sampai 77 watt konsumsi dayanya. Nah, untuk perhitungan tersebut, ini saya coba hitungan kasar saja, ini di luar efisiensi dan lain macam sebagainya ya. Kalau misalkan Starlink ini menyala sekitar 40 watt, kita kalikan 24 jam, berarti konsumsi daya selama 24 jam Starlink ini dia memakan watt sekitar 960 watt. Atau kalau misalkan di 50 watt, berarti kita kali 50 kali 24, dia membutuhkan daya sampai 1200 watt. Daya yang cukup besar untuk sebuah router sebenarnya. Tapi ya karena ini terminal satelit, itu paling kecil wattnya di antara terminal-terminal satelit yang lain. Jadi kita butuh 1200 watt untuk menyalakan si Starlink ini selama 24 jam. Setidak-tidaknya bisa lebih besar dari itu atau bisa lebih kurang sedikit dari itu, tergantung nanti efisiensinya seperti apa. Tapi idealnya dia di 1200 watt. Nah, untuk merakyat panel surya sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita dapat di pasar begitu ya. Biasanya sih saya start dari baterainya dulu. Untuk 1200 watt kita bisa jangkau watt tersebut dengan menggunakan baterai 12 volt. Nah, kalau kita menggunakan baterai 12 volt, ada baterai 12 volt 100 ampere ya teman-teman. Itu berarti kita tinggal kalikan aja 12 kali 100, itu dia bisa menyediakan watt sampai 1200 watt. Jadi kalau kita menggunakan baterai 12 volt 100 ampere, Starlink ini bisa menyala dengan baterai itu setidak-tidaknya 24 jam. Bisa kurang atau lebih tergantung nanti dia seperti apa kebutuhannya, karena wattnya fluktuatif ya. Setelah kita dapat baterainya, biasanya kita akan masuk ke inverternya. Kalau 1200 berarti kita juga cari yang 1200. Nah, di sini saya sudah ada inverter dari Zamden. Ini dia inverter hybrid, wattnya di 1,2 kWh atau di 1200 watt ya teman-teman. Kalau kita berbicara panel surya, komponennya itu cuma ada 4 ya. Jadi baterai, inverter, solar charge control, dan solar panel itu sendiri. Nanti tinggal semua ini disesuaikan 1200 watt semua. Nah, di sini Zamden sudah menyediakan satu perangkat yang sebenarnya enak banget. Dia itu sudah disesuaikan, jadi kita tidak perlu berpikir SCC-nya seperti apa, kemudian kalau misalkan kita ada backup PLN-nya juga seperti apa, semuanya sudah dijadikan satu di sebuah inverter, yaitu inverter hybrid. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung plug and play saja tanpa perlu keahlian installer khusus, yang penting tahu kelistrikan dasar saja lah. Itu nanti teman-teman bisa menggunakan inverter hybrid ini. Lah, ini berbeda dari inverter Zamden yang sebelumnya. Ini dia mengeluarkan series baru ini yang nanti akan ada di market Indonesia banyak sekali, dan performanya jauh lebih oke, dan build quality materialnya juga lebih oke daripada inverter Zamden yang sebelumnya. Nah, ini dia inverternya.
ini dia teman-teman, inverter dari Zamdon. Ini yang saya punya, ini 12 volt 1,2 kWh. Jadi ini inverter hybrid toroid ya. Dia sudah menggunakan trafo toroid. Kalau misalkan kita punya beban-beban yang besar, inverter ini tidak ada masalah untuk mengangkat beban tersebut. Jadi selain Starling, dia juga bisa mengangkat beban-beban yang lebih berat. Itu dia bisa kuat untuk menyalakan itu secara normal begitu ya. Dan di sini dia pure sine wave outputnya. Kita coba buka langsung saja ya untuk inverter hybrid dari Zamdon-nya. Di dalamnya kita dapat buku panduan, kemudian kita dapat ini dia inverternya, nggak terlalu berat sebenarnya ya. Berbeda dengan inverter Zamdon yang sebelumnya ya teman-teman, yang warnanya putih, ini dia warnanya biru. Tampil dengan warna yang berbeda, ini warnanya biru. Di dalamnya juga kita sudah disertakan kabel untuk instalasi ke baterai. Ini kabelnya 10 mm, jadi kalau misalkan kita gunakan ampere yang besar, harusnya tidak masalah ya kabelnya. Terus kemudian kita dapat bracket dan juga bautnya untuk menempelkan di tembok atau di instalasi yang teman-teman butuhkan. Karena ini inverter hybrid ya teman-teman, jadi ini praktis sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman punya beberapa sumber kelistrikan dari PLN atau dari panel surya, biasanya kan kita ngerakit ATS dan macam sebagainya. Ini langsung di sini, gampang sekali. Nah, untuk spesifikasinya sendiri seperti ini, inverter Zamdon ini bisa rate power max-nya di 1200 kWh sampai 1,5 kVA ya teman-teman. Untuk maksimum PV-nya atau watt solar panelnya masuk, MPPT-nya itu di 840 watt, PV input voltage-nya bisa sampai 120 volt teman-teman, dan dia bisa sampai maksimal di 60 ampere. Jadi ini sebuah spek yang sangat-sangat ideal untuk sebuah inverter hybrid 12 volt. Ini pas sekali kalau kita gunakan untuk Starling. Untuk inverter Zamdon sendiri, di bawahnya kita coba lihat teman-teman. Di sini ada input untuk baterainya. Ini plus, ini minus. Ini solar panel inputnya plus minus. Ini untuk AC inputnya. Kalau misalkan kita mau AC input dari sini bisa. Untuk AC outputnya kita juga bisa ngambil. Kalau misalkan kabel bisa kita taruh di sini. Atau kalau misalkan mau langsung colokan, ada juga disediakan AC outputnya di sini. Dia juga sudah punya fuse ya. Ini fuse AC, kalau misalkan nanti terjadi instalasi kesalahan dan macam sebagainya, fuse ini nanti akan keluar dan kita tinggal pencet lagi kalau misalkan ada kesalahan instalasinya Pak ya. Di sini ada juga RS485 untuk komunikasi dengan menggunakan smart BMS kalau di inverter hybrid, dan di sini ada untuk kita meletakkan modul WiFi-nya. Ini ada groundingnya juga. Jadi sangat lengkap sekali. Nanti kita tinggal masukkan saja untuk inverter hybrid dari Zamdon ini. Nah, ini nanti kita akan coba instalasi menginputkan baterai ke sini, dan juga kita nanti akan nyalakan Starlingnya. Kita juga akan pasang panel surya seperti apa, kita gaskan. Oke, ini coba kita mau pasang bracketnya ya teman-teman. Ini bracketnya cukup kuat sekali ya. Jadi kita tinggal pasang aja dengan baut yang sudah disediakan oleh Zamdon di dalam paket pembeliannya. Tak pasang dulu. Oke, sekarang kita mau lepas dulu yang bawah ini, karena ini ada safety-nya, ada penutupnya ya. Ini kita lepaskan untuk yang baterainya dulu. Oke, yang kita tancapkan atau yang harus masuk ke dalam inverter ini dulu itu adalah baterai ya. Jangan solar panel dulu, jangan listrik dulu. Jadi kalau misalkan kita punya inverter hybrid, treatment pertama yang harus masuk ke dalam sini adalah daya dari baterai dulu untuk mengisi kapasitor-kapasitor yang ada di inverternya. Nih, saya akan permudah di sini. Tak coba dulu. Oke, ini sudah ya teman-teman. Jadi untuk pertama-tama kita akan pasang baterainya dulu, plus dan mainnya. Terus kemudian nanti kita pasang untuk solar panelnya dulu, input solar panel plus dan main solar panel. Bisa kita masukkan positif dan negatifnya. Dan kalau kita punya sumber dari PLN, kita bisa tancapkan di sini. Nanti dia bisa hybrid. Konfigurasinya kita bisa pilih nanti ya. Terus di sini kalau misalkan kita butuh AC outputnya, kalau misalkan kita mau alirkan langsung ke instalasi rumah, bisa masuk ke sini. Tapi kalau misalkan kita hanya butuh satu stop kontak aja, kita bisa pakai AC output yang bentuknya colokan ini ya. Ini saya taruh dulu di tembok supaya mudah nanti instalasinya teman-teman. Dan seperti ini. Oke.
Dan di sini sebelum kita masukkan baterainya ya, ini seperti biasa saya menggunakan baterai rakitan sendiri seperti yang ada di video Zamdon sebelumnya. Jadi kita gunakan baterai 12 volt 100 ampere. Jadi baterai ini bisa menampung sampai dengan 1200 watt ya. Nanti untuk link pembeliannya saya sediakan semuanya di deskripsi di bawah. Dan ini sebelum saya masukkan ke inverternya, ini saya sudah sediakan kabel masuk ke inverter untuk plus baterai dan negatif baterainya. Dan ini dia kabelnya, saya perpanjang ya supaya bisa sampai ke bawah. Nah, ini saya juga sudah sediakan modul MCB untuk memisahkan atau mengontrol arusnya. Nah, ini jangan ditiru ya, ini untuk cek aja karena ini rakitan Pak Pimeneh. Ini nanti teman-teman bisa isolasi ya untuk baterainya. Nah, ini positifnya saya sudah alirkan ke sini. Di sini saya punya beberapa MCB. Ini saya gunakan untuk memutus arus ya. Yang paling sebelah kiri ini baterai, ini yang tengah ini untuk solar panel. Jadi plus dan inputnya nanti masuk sini untuk memutus arus saja. Aslinya teman-teman langsung bisa baterai masukkan ke inverter langsung, ini bisa. Tapi supaya mudah untuk membuat videonya, dan ini kan perlu treatment untuk menyalakannya. Jadi nanti kita nyalakan baterai dulu, terus solar panel dulu. Nah, untuk supaya gampang kontrolnya, ini saya sediakan MCB untuk memutus arusnya. Jadi ini kalau misalkan kita nyalakan belum menyala karena baterainya ini belum kita alirkan, diputus oleh MCB ini ya. Dan MCB-nya saya nyalakan. Sekarang inverternya sudah bisa menyala. Nah, ini baterai sudah mengalir ke inverter hybrid dari Zamdon 12 volt 1,2 kWh. Di sini muncul volt, kita belum orientasi ke nampaknya dulu. Kita akan memasukkan sumber dari panel suryanya dulu. Nah, ini sekarang kita akan ke atas, saya akan tunjukkan panel surya yang saya pakai ya. Oke teman-teman, jadi ini sebelum kita naik ya, kita siapkan kabel dulu untuk solar panelnya. Dan di sini saya menggunakan kabel 10 mm, ini yang high quality, jadi supaya nanti voltase dan ampernya tidak menurun. Dan ada sudah saya pasang konektor, ini konektor MC4 untuk male dan female ya, positif dan negatifnya, supaya nanti kita bisa colokkan langsung ke solar panelnya. Nanti kita coba lihat solar panelnya di atas seperti apa, kita gaskan. Oke teman-teman, dan ini sebelum ke atas, ini saya tunjukkan solar panel yang saya pakai. Jadi tadi sesuai perhitungan, baterainya kan 1200 watt, 12 volt 100 ampere ya. Tentu solar panel yang kita pakai ya kurang lebih harus segitulah. Dan di sini saya pakai solar panel masih sama, kita menggunakan merek-merek yang sebelumnya di project-project yang Nanang MRK gunakan, yaitu Solana ya teman-teman. Kita pakai Solana. Nanti teman-teman kalau misalkan mau beli, saya sediakan di link deskripsi di bawah. Kalau mau pesen juga nanti saya sudah sediakan nomor admin saya untuk produk-produk dari Solana ini. Dan di sini kita gunakan untuk powernya di 550 watt peak ya. Jadi kalau misalkan kita seri, dia menghasilkan sekitar 1100 watt. Kalau misalkan kita seri. Untuk beratnya sendiri, Pak, 28,4 kg berat panelnya. Jadi ini cukup besar diameternya sebagai demikian ya, di 2 meter kali 1 meter kali 35 mm tebarnya, 35 cm untuk tebalnya. Dan ini mono. Ini saya sudah membeli sekitar 4 panel untuk menyalakan Starlink itu sangat ideal. Untuk spesifikasinya sendiri, satu panel itu di 42 volt dan di 13, sekian ampere. Kalau misalkan kita seri, berarti kita mendapatkan power di 84 volt. Jadi nanti kita bisa masukkan ke inverter hybridnya. Nah, ini sudah saya naikkan ke atas, kita akan lihat seperti apa solar panel yang ada di atas. Gas. Oke teman-teman, jadi ini dia solar panel yang saya punya. Ini sudah saya taruh atas genteng ya. Kalau misalkan untuk membuat konten menaikkan dan macam sebagainya penuh perjuangan Pak. Ini untuk contoh saja, ini tersedia saya punya 4 solar panel 550 watt peak. Sebenarnya ini terlalu banyak. Kalau misalkan idealnya hanya di 2 panel saja sudah cukup ya. Kita seri atau kita paralel itu sudah bisa menginput ke inverter hybridnya. Nah, di sini karena saya punya 4, jadi saya mau 2 seri kemudian kita paralel. Jadi 4 ini 1, 2 ini kita seri, nanti kita paralel. Karena satu panelnya ini sekitar 42 volt, jadi kalau misalkan kita seri 2, ini dia di 84 volt 13 ampere, sekitar segitu. Dan ini kalau kita seri 2, ini berarti sama. Dan kalau kita paralelkan,
nanti dia akan menjadi 84 volt sekitar 26 ampere kalau di panas yang peak atau panas yang maksimal seperti ini ya. Nih kita coba seri dulu untuk dua ini, baru nanti kita paralelkan untuk kita alirkan ke bawah. Ini saya akan seri dulu ya teman-teman. Gas. Nah, ini kita seri, ini minus ketemu plus ya. Oke, sisi yang satunya ya teman-teman, ini yang panel kedua. Jadi ini saya seri juga untuk plus dan negatifnya seperti ini. Mantap kualitas Solana. Oke teman-teman, karena ini 4 panel, ini teknisnya kalau misalkan kita paralel agak susah ya, butuh kabel yang cukup lumayan panjang. Jadi saya mau satu seri saja, 2 seri maksudnya. Panel ini dan juga panel ini mau saya seri saja. Yang 2 ini tidak saya pakai ya, karena 2 sebenarnya sudah cukup, sangat cukup. Bahkan 1 pun aslinya cukup kalau kita pakai 550 watt peak. Cuman karena kita ngejar supaya charging baterainya cepat, jadi kita pengen 1000 watt ya, kita pakai 2 panel 550 watt peak ini ya. Karena ini teknisi kudu libur, jadi untuk konten kita contohkan ke 1 panel saja. Kabel sudah ada konektor MC4 nya. Ini untuk sisi negatifnya, warnanya hitam. Ini saya sambungkan ke sisi negatif ya dari solar panelnya. Oke, sudah seperti ini. Dan ini kita sambungkan untuk kutub yang positifnya. Jadi kutub positifnya yang itu, yang panel yang sana untuk positifnya. Oke, sudah tertancap. Sekarang 2 kabel ini untuk positif dan negatifnya kita akan alirkan ke bawah untuk kita masukkan ke inverter Zamdon-nya ya teman-teman. Oke, baiklah, ini kabelnya sudah kita turunkan ya. Ini berarti 2 seri solar panel 550 watt peak Solana. Berarti totalnya berapa? 84 volt 13 ampere. Ini 84 volt 13 ampere. Kita coba lihat. Mantap ya. Mantap. Ini kalau misalkan kita masukkan langsung ke inverternya bisa ya, selagi baterainya sudah tertancap ke inverter Zamdon-nya. Tapi di sini untuk supaya safety saja sudah saya siapkan MCB untuk sisi solar panelnya. Ini dalam posisi off ya, supaya nanti kita bisa nyalakan satu-satu gitu, penak. Untuk positifnya kita masukkan ke positif MCB, ini negatif. Ini MCB DC, jadi polaritasnya ada positif dan negatif jadi satu gitu. Ada yang single juga bisa, tapi di sini saya 2. Kita coba ukur voltasenya teman-teman. Ini arus positifnya. Strum. Ini arus negatifnya lumayan nih. Kalau ke strum orang yo sedikit lah, sedikit terkejut, tapi gak selistrik AC gitu. Ya ini di 89 volt. Ini berarti dia cukup mendapatkan panas yang maksimal. Untuk ampernya bisa sampai 13 ampere chargingnya. Solar panel Solana ini. Mantap. Solar panel itu kalau di shortkan ini nggak apa-apa ya Pak ya. Ini tak pasang dulu. Kita pasang untuk solar polaritas yang negatifnya dulu. Oke teman-teman, jadi sudah saya tancapkan sumber listriknya yang dari PLN. Kalau misalkan teman-teman nggak punya sumber listrik dari PLN, tidak ada masalah. Di sini kita akan coba nyalakan dulu untuk baterainya. Jadi baterainya kalau mau di jumper langsung boleh, tapi di sini saya kasih MCB supaya ngontennya lebih mudah atau lebih memberikan proteksi aja untuk memutus arus jauh lebih mudah. Di sini saya nyalakan untuk MCB-nya. Yang paling kiri ini saya set untuk baterai. Jadi positif baterainya set. Sekarang baterai sudah mengalir ke inverter hybrid Zamdon 12 volt 1,2 kW ya. Ini kalau kita nyalakan dia sudah menyala. Coba. Nah, ini dia sudah menyala seperti ini ya teman-teman, inverternya. Nah, ini ada volt. Mungkin kenapa dia volt, karena mungkin kapasitas baterainya kurang atau belum sempurna. Ini 04 ya. Ini voltnya kayaknya kapasitas baterai yang saya gunakan ini voltasenya menurun gitu, jauh lebih dari proteksi yang dia terapkan. Nah, ini teman-teman terbaca jadi dari baterai. Sekarang kita masukkan untuk panel suryanya. Saya nyalakan untuk PV-nya. Kita coba lihat kalau kita nyalakan PV atau solar panelnya. Nah, voltnya hilang. Nah, berganti ke inverter. Ini berarti fix voltase baterainya kurang ya Pak. Ini dia bisa load atau bisa mengeluarkan daya 220 volt AC
Jadi ini dari solar panel masuk ke baterai, mengecharge baterai, ini dia juga menyalakan beban. Jadi kalau misalkan kita masukkan beban di bawah ya, di stop kontaknya, Starlink atau apapun, ini sudah bisa menyala. Mari kita coba ya. Ini saya nyalakan Starlink dulu. Oke, ini saya sudah punya router Starlink AC ya. Inputnya AC, listrik PLN. Tanpa PLN saya bisa nyalakan. Coba. Ini saya akan masukkan ke stop kontak yang bawah, teman-teman ya. Sudah disediakan Zamdon. Oke. Dan kita coba lihat indikatornya nyala. Ini Starlinknya harusnya juga booting. Teman-teman bisa lihat nyala. Gak go PLN ini. Saya sama sekali tidak pakai PLN. Menyalakan Starlink ini. Nyala tuh. Ini karena di dalam ruangan ya, tentu kita tidak bisa ini ya, ngecek seperti apa. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini AC output, ini adalah outputnya. Dia di 220 volt, stabil di 220 volt. Jadi ini sangat bagus sekali untuk peralatan elektronik karena dia stabil di 220 volt, Pak. Inverter Zamdon 12 volt 1000 kWh ini. Dan dia frekuensinya di 50 Hz untuk listriknya. Pure sine wave ya. Jadi untuk perangkat elektronik harusnya sangat bagus sekali. Enaknya inverter hybrid semacam ini, kita nggak perlu modul-modul lain untuk mendukung perangkat ini supaya kita bisa melawan monitoring gitu. Semuanya sudah ada di dalam inverter hybrid dari Zamdon ini. Misalkan kalau kita rakit secara terpisah, kalau kita mau ampere meter, terus voltase, itu kita harus pakai modul-modul kecil-kecil untuk supaya kita bisa melihat voltase mana yang masuk berapa, ampernya berapa. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, kita bisa melakukan berbagai macam monitoring ya. Ini untuk outputnya dia di 220 volt. Kalau misalkan kita down, pencet down, ini adalah AC inputnya. AC input ini adalah input dari PLN. Oke ya. Karena ini input dari PLN-nya belum saya nyalakan, tidak ada indikator PLN di sini. Artinya saya belum mengalirkan listrik PLN masuk ke dalam inverter Zamdon ini. Sekarang saya coba nyalakan PLN ya. Ini MCB-nya yang warnanya merah, saya nyalakan, up, naik. Teman-teman bisa lihat, ada logo PLN. Ini PLN sudah masuk dan membypass langsung ke Starlink-nya. Jadi ini Starlink-nya sekarang menyala dengan PLN. Kalau misalkan kita matikan PLN-nya, ini kalau tanda AC ini menyala, ini dia menginput dari PLN, mengecharge baterai, dan bypass. Kalau misalkan kita mau prioritas PLTS, itu kita bisa set. Ya, nanti ada konfigurasinya. Kita bisa coba lihat di sini. Selain itu kita bisa melihat indikator baterainya. Ini 100%, voltasenya di berapa? Di sini ketahuan semuanya. Ini suhu dari inverternya. Terus ini ada PV atau solar panel masuknya. Ini di 90 volt. Melakukan charging 0,3 ampere. Karena ini saya charging dari PLN ya. Kalau misalkan PLN-nya saya matikan, ini pure menggunakan solar panel, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia naik tuh, ampernya mulai naik karena baterai juga sudah mulai penuh. Ini mengecharge dengan solar panel, dia 89,9 volt di 0,5 ampere karena baterainya hampir penuh sih ini. Dan ini teman-teman bisa dilihat, ini PV wattnya, berapa kW yang dihasilkan PV-nya atau solar panelnya, 55 watt. Lumayan. Ini sangat pas sekali kalau misalkan kita menyalakan Starlink ya. Ini ampere baterainya. Dan ini kembali ke konfigurasi ininya. Nah, di buku panduan ini sudah dijelaskan lengkap cara mengkonfigurasi inverternya ya teman-teman. Untuk cara konfigurasinya kita tinggal tekan function ini. Lama. Kita tekan function lama. Nah, nanti dia akan masuk ke menunya. Pertama yang berkedip akan A0 ini. Kalau misalkan kita geser ini berarti modenya. Teman-teman bisa lihat A1 sampai A18 ya. Ini untuk menunya. Nah, nanti teman-teman bisa improvement sendiri kalau misalkan sudah beli inverter Zamdon ini. Saya akan tunjukkan konfigurasi primernya ada di A0 atau di mode kerja. Ini biasanya yang saya selalu setting itu di A0 atau mode kerja ya. Di sini ada keterangannya A0 D1 prioritas input AC. Jadi kalau misalkan kita A0 kemudian kita tekan function lagi yang berkedip akan di belakangnya. Kalau kita lakukan up, ini akan berubah ke D1 seperti ini. Kita up lagi berubah ke D2, kita up lagi berubah ke D3 ya. Untuk D1 ini adalah mode prioritas PLN, Bapak-bapak. Jadi pertama
mainnya dia akan memprioritaskan PLN. Jadi kalau ada input PLN-nya masuk, dia akan digunakan untuk mencharger baterai dan dikeluarkan outputnya atau hybrid atau bypass gitu lah ya. Kemudian kalau misalkan kita mau ganti eco mode itu mode yang nanti bisa menyesuaikan sesuai voltase yang kita tentukan. Mau panel surya atau apa gitu ya, atau PLN itu ada di D2. Kalau mode prioritas panel surya itu ada di D3. Nah, biasanya saya pakai mode D3 sih. D3 ini untuk teman-teman kalau misalkan tidak ada listrik PLN yang masuk, cocoknya mode D3. Ini kalau misalkan sudah selesai konfigurasinya, tinggal tekan lagi, dia akan kembali ke sini, tekan function lagi lama. Nah, dia akan kembali ke sini toh, gampang. Dan ini kalau misalkan perpindahan antara PLN dan solar panel, dia tidak ada delay sama sekali. Ini sudah saya buktikan dan instalasinya sangat tidak rumit. Kita semuanya bisa menginstal, hanya berapa menit tok paling, yang lama kontennya sebenarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan inverter Zamdon Hybrid 12 volt 1,2 kWh ini, teman-teman bisa beli di link deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan kebingungan instalasinya, silakan komen saja di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK, itu saja review singkat saya tentang inverter hybrid dari Zamdon 12 volt 1,2 kWh ini. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.